Halo Sobat Anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode spesial kita kali ini ada di Bali. Sobat Anak Indonesia, Nia sudah bersama Bang Aris. Apa kabar Bang? Sehatnya, sehat di Pulau Bali yang indah ini. Oke. Sekali lagi Ngobras kita santai saja, tetapi serius. Silakan ya, silakan. Apa yang Bang perlu kita bahas pada siang hari ini? Pastinya banyak banget dong Bang, karena kan Abang abis muter-muter nih dari Surabaya, dari Batu, terus kemudian sekarang dari Bali. Betul. Banyak sekali kasus yang terjadi dan Abang juga baru freskon sama Polda Metro Jaya. Betul, gitu ya, Bang, iya. kemarin. Memangnya Indonesia ini lagi banyak banget kasus dan paling dominan nih menurut Abang kasus apa? Iya, sekarang ini selain kekerasan seksual yang mendominasi pelanggaran terhadap hak anak itu, tetapi bukan itu yang ingin kita bicarakan, tetapi ada keprihatinan tertentu. Bang, saya izin sambil makan. Silakan. Okay. Ini namanya juga di tempat yang. Abang udah makan? Sudah duluan lah, nggak kuat saya kalau nggak makan duluan. Okay. Nah, berkaitan dengan itunya, beberapa hari lalu saya bersama dengan pihak kepolisian itu mendiskusikan betapa mengerikannya situasi kejahatan terhadap anak, bukan saja kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat dan sesama dari anak itu, tapi Indonesia sekarang dikejutkan dengan kasus kejahatan seksual itu dalam bentuk apa tuh, Bang? Perbudakan seks yang dilakukan dengan pendekatan online yang melibatkan anak-anak. Apa bedanya eksploitasi perbudakan seksual sama seksual komersial, Bang? Perbudakan seks ini sudah menjadi sebuah ketakutan dan peristiwa yang tidak bisa diterima akal sehat manusia. Namanya juga perbudakan. Siap. Itu berarti ada unsur keterpaksaan, intimidasi, kejahatan kemanusiaan di sana. Kalau kasus-kasus yang kita temukan, misalnya dilaporkan kekerasan seksual justru dilakukan, bisa saja bentuknya incest dan sebagainya. Kalau perbudakan seks ini mereka sudah dijual dengan sengaja dan memanfaatkan tenaga kerja dan memanfaatkan anak itu dalam kondisi tidak berdaya. Dengan pendekatan ekonomi dari korban-korban itu. Jadi definisi bonded, sexual bonded itu sudah ada di Indonesia. Oleh karena itulah menjadi perhatian para penegak hukum. Beberapa waktu lalu kita kerjasama dengan Polda Metro Jaya membongkar, terakhir ini ada 91 anak korban dari perbudakan seks itu. Dari mana itu Bang wilayahnya waktu ditemukan? Ada beberapa dari beberapa wilayah, ya saya tidak menyebutkan wilayah, tapi wilayah-wilayah yang sangat potensial menjadi budak seks itu. Misalnya begini, para germo itu datang ke desa-desa, mendekati keluarga-keluarga miskin ya, yang tidak mampu secara ekonomi, apalagi menghadapi COVID-19 ini. Sumber ekonomi, pertanian, kuliner yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu tutup semua. Para germo-germo memanfaatkan itu dan membujuk rayu keluarga-keluarga dari remaja-remaja di desa-desa dengan dijanjikan utang piutang, misalnya dengan bunga rendah dan sebagainya. Lalu kemudian ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat, ada yang membutuhkan katakan sepeda motor dan sebagainya. Di sanalah yang dilakukan oleh para germo itu untuk mendekati keluarga-keluarga miskin dengan memberikan pinjaman. Tetapi mengajak anak-anak remaja itu untuk bekerja di kota dengan bujuk rayu akan bekerja di restoran, gaji yang tinggi, nanti utang piutang yang diberikan kepada orang tua dan sahabat itu bisa dibayar secara cepat. Maka anak-anak remaja ini dibawalah ke kota. Ternyata bukan dikerjakan di restoran, tetapi daerah-daerah prostitusi seperti di Jakarta Utara beberapa waktu lalu ada 39 anak remaja usia di bawah 15 tahun
Nah, mereka bekerja melayani tamu-tamu dan diwajibkan misalnya 5 sampai 10 orang per hari dengan imbalan sekitar katakanlah harus mencapai target 1.500.000 per hari dan sebagainya. Lalu kemudian itu dipotong dengan biaya makan dan sebagainya. Dan itu tidak pernah tertutupi utang yang diberikan Germo itu kepada orang tua. Itulah bonded gitu kan. Itulah perbudakan itu. Berarti seumur hidup bisa kemungkinan, Bang? Bisa karena ya dalam posisi tidak fit pun itu harus melayani karena targetnya misalnya 10 per hari dengan menghasilkan 1.500.000 misalnya kan begitu. Nah, itu tidak akan pernah bisa membayar utang. Itulah yang disebut dengan situasi perbudakan seks ada di Indonesia. Lalu kemudian ada juga beberapa tempat yang menyediakan tempat seperti rumah-rumah hiburan, rumah kos. Lalu kemudian ada hotel yang dampak dari corona tidak ada tamu, maka mereka menyediakan tempat dan sebagainya. Itu juga adalah bagian dari bonded seksual itu gitu. Nah, itu di Indonesia. Nah, itu artinya kita berikan apresiasi karena Polda Metro Jaya kemarin kami berdiskusi dengan Direkskrimum Polda Metro Jaya, dan kita memberikan apresiasi karena kerja keras mereka dan menempatkan tenaga mereka untuk membongkar kasus ini. Ini mengerikan. Nah, oleh karena itu saya kira isu yang sekarang ini mendominasi bukan lagi kejahatan seksual yang hanya dilakukan oleh orang per orang di lingkungan sosial anak, tetapi juga sudah masuk bukan saja lagi sekali lagi eksploitasi seksual komersial, tetapi juga sudah menjadi isu perbudakan seks menggunakan media online. Oke, eksploitasi itu kan ada eksploitasi secara seksual dan eksploitasi secara ekonomi, betul begitu ya, Bang? Betul. Nah, Bali ini kan merupakan tempat wisata yang terbesar lah di Indonesia dan memang banyak diketahui oleh dunia begitu, Bang, ya. Betul, ya. Dan harapan kita adalah ini menjadi tempat wisata ramah anak gitu. Tapi ada nggak sih, Bang, maksudnya beberapa kasus nih yang Abang temukan misalnya di Bali mempekerjakan anak-anak misalnya di daerah tempat-tempat wisata? Oh, banyak sekali nih, banyak sekali sini. Laporan yang masuk di Komnas Perlindungan Anak melalui perwakilan kita di Bali ini cukup memprihatinkan. Terakhir ini banyak sekali kejahatan-kejahatan seksual bukan saja dilakukan orang per orang, juga sudah bergerombol istilahnya ya. Serangan persetubuhan itu, kejahatan seksual itu bukan dilakukan orang per orang lagi, tetapi gang rape itu atau lebih, katakanlah kalau gang rape itu lebih dari 5 bahkan sampai 17. Beberapa waktu lalu di daerah Karangasem di sini ada 11 pelakunya orang dewasa, korbannya anak SMP, dan itu terjadi dan itu dilaporkan ke Komnas Perlindungan. Angkanya terus meningkat. Belum lagi kasus-kasus misalnya perkawinan usia anak ya. Ini juga mendominasi di beberapa tempat ya, di Karangasem misalnya. Lalu yang mengejutkan adalah juga kasus-kasus di daerah Bangli misalnya, banyak orang frustasi bunuh diri dan sebagainya. Dan anehnya di beberapa tempat kabupaten ini ada banyak masyarakat, bahkan anak-anak yang nggak pernah pergi ke Denpasar. Padahal ini kan wisata dunia gitu kan. Lalu kemudian banyak keluarga-keluarga juga bunuh diri di situ akibat frustasi karena keberadaan ekonomi tidak memadai. Padahal sekali lagi bahwa Bali ini adalah daerah wisata yang sangat mendunia. Siapa yang nggak kenal? Saya pernah pergi ke Eropa, saya pernah pergi Amerika. Ketika saya mengatakan, ditanya warga masyarakat biasa di sana, Bapak berasal dari mana? Saya bilang berasal dari Indonesia, mereka nggak tahu. Tetapi ketika saya bilang saya berasal dari Bali misalnya, mereka tahu semua, Bang. Mereka tahu, bahkan Bapak dari Bali atau dari mana? Bahkan mengejutkan bagi saya adalah Indonesia di mana itu, di bulan mana itu, di dunia mana itu, di langit ya, berapa gitu. Itu artinya bahwa situasi itu harus kita terima sebagai tetapi kita memegang teguh peradaban kemanusiaan dan dunia kan gitu. Nah, kembali lagi seperti apa yang kau sampaikan, Bali ini saya kira perlu kehadiran pemerintah untuk menangani perkara-perkara ya, termasuk di sini juga ada perbudakan seks, seksual komersial. Beberapa waktu lalu viral kan ada praktek-praktek seperti prostitusi dipiralkan dan sebagainya oleh masyarakat luar Indonesia dan sebagainya. Bahkan ada bintangnya juga adalah
orang Indonesia. Iya. Itu ada terjadi di sini. Selain apa yang saya katakan tadi, perbudakan seks, di sini juga ada kekerasan seksual yang sifatnya bergerombol. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau Bali sudah begitu terkenal, harus dan sesungguhnya Bali ini juga harus terkenal dengan destinasi wisata ramah anak gitu. Saya kira itu penting ya untuk menyelamatkan anak-anak, bukan saja anak-anak di Bali tetapi anak-anak yang datang di tempat ini. Dan banyak hiburan-hiburan atau tempat-tempat malam yang saya temukan banyak anak-anak dipekerjakan di sana. Itu artinya dipekerjakan secara seksual komersial itu loh. Jadi anak dipekerjakan secara ekonomi juga banyak di Bali itu, misalnya menawarkan jasa-jasa yang ada di pasar misalnya untuk membantu ibu-ibu belanja dan sebagainya. Bahkan di mana di pantai itu menawarkan makanan-makanan kepada turis-turis asing maupun turis lokal dan sebagainya. Artinya di sini lengkap sekali, ada perbudakan seks, ada eksploitasi ekonomi, ya toh, ada kejahatan yang sifatnya bergerombol, ada fenomena sosial akibat COVID-19. Nah, oleh karena itu saya kira tidak ada alasan, tidak ada suatu kendala ya yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam kerangka memberikan perlindungan bagi anak. Jadi harapan saya sebenarnya supaya Bali ini menjadi destinasi yang ramah dan bersahabat dengan anak. Itu kuncinya. Ya, itu kuncinya. Jangan mempekerjakan anak, jangan mengeksploitasi anak demi kepentingan kelompok tertentu. Iya, dan memang anak-anak memang banyak ya Bang kita temukan di daerah-daerah pantai gitu, terus kemudian menjajakan dagangan, kemudian pernak-pernik dan lain-lain, begitu di sini masih banyak ya Bang? Ada banyak persoalan, justru banyak korban-korban sodomi di sini. Karena ini kan daerah wisata. Kalau ini tidak dikontrol oleh masyarakat, ya, peran serta masyarakat, maka peran dan fungsi Banjar itu, ya, pecalang-pecalang itu untuk memberikan pengawasan di setiap banjarnya. Karena di Bali ini sekitar 15 tahun yang lalu juga banyak peristiwa dan ada peristiwa kejahatan seksual dalam bentuk sodomi kepada anak-anak dengan menggunakan pendekatan bimbingan belajar, membantu kemiskinan dan sebagainya. Ini hati-hati. Karena Bali justru seolah-olah menjadi surga daripada pedofilia internasional. Dan itu fakta, tidak bisa dipungkiri. Ya, tidak bisa dipungkirin. Nah, oleh karena itu mari kita jaga anak kita dari korban-korban pedofilia itu. Jadi setiap tempat, setiap desa harus betul-betul menjaga dan melindungi anaknya dari godaan dan bujuk rayu, sekalipun itu masyarakat luar Indonesia, warga negara asing yang menawarkan kebaikan-kebaikan, tetapi di balik itu adalah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak masa depan anak-anak di Bali itu. Oke, Bang, dari eksploitasi di Indonesia sendiri sebenarnya kalau Abang kategorikan dari daerah mana sih Bang yang paling banyak kasusnya? Dilihat tempatnya. Kalau misalnya dia adalah eksploitasi untuk tujuan ekonomi, itu biasanya di sentra-sentra industri. Sentra industri itu di Indonesia ada di Bogor, ada di Depok, ada di Bekasi, ada sekarang ini berkembang di Karawang, ya. Artinya sentra-sentra industri yang mengerjakan produk-produk import misalnya, ya, ekspor, berorientasi ekspor, misalnya garment, sepatu, kaca, banyak sekali, dan banyak anak-anak ditemukan itu di bawah 18 tahun, ada yang 14, ada 15 di Tangerang dan sebagainya. Biasanya anak-anak yang berasal dari keluarga-keluarga miskin di daerah sentra-sentra industri. Itu eksploitasi ekonomi yang dipekerjakan sebagai buruh pabrik misalnya. Ada juga yang buruh atau pekerja kebun, bisa kebun sawit. Apakah dia membantu
orang tuanya bukan terdaftar sebagai pekerja juga terjadi di Riau, ya banyak sekali ditemukan anak-anak terpaksa bekerja di kebun sawit, kebun karet, ya yang sifatnya secara administratif tidak terdaftar sebagai pekerja, tapi dia ikut membantu orang tua untuk bisa mengejar target yang ditargetkan oleh industri itu, sehingga kalau ada 2-3 anaknya itu ya, walaupun selepas bekerja lalu membantu, itu adalah pelibatan anak, pemanfaatan anak untuk dieksploitasi secara ekonomi. Itulah industri tadi yang sebutkan manufaktur. Nah ini perkebunan kelapa sawit dan coklat misalnya. Itu tergantung itu eksploitasinya. Ada juga nih ya yang dipekerjakan atau dieksploitasi di nelayan, ya di pantai-pantai untuk apa? Membersihkan kapal setelah kapal itu mencari ikan, lalu kemudian untuk berangkat besok menyiapkan solarnya dan sebagainya. Ada juga yang ikut menangkap ikan juga, membantu nelayan dan sebagainya dengan diupah tentunya di bawah upah minimum gitu ya, dan jam kerjanya juga panjang. Ada juga ditemukan di daerah Deli Serdang misalnya, disebut anak itik. Anak itik itu adalah membersihkan kapal dan menjual ikan-ikan kecil itu. Ya, kecil-kecil jual ikan itu biasanya dimakan itik itu kan, tapi ternyata labilisasi itu anak yang bekerja itu disebut anak itik. Kalau di tengah laut anak jermal namanya, menangkap ikan, ya toh. Jadi bentuk-bentuk eksploitasinya berdasarkan dari sektornya, ya. Pembantu rumah tangga juga kan itu bagian dari eksploitasi, dipekerjakan sebagai ART kan. Nah kemudian di jalan juga itu dipekerjakan di jalan karena dia hidup di sana dan survive di sana. Jadi bentuk-bentuk eksploitasi di Indonesia itu sangat lengkap berdasarkan sektor. Kau bisa bayangkan saat ini 1,7 anak dari 2,1 juta jumlah tenaga kerja atau pekerja anak itu bekerja dalam situasi buruk. Itulah yang saya katakan sektor tadi itu situasi buruk. Karena dia meninggalkan pekerjaan lebih dari 3 jam bekerja dan tidak diupah sesuai dengan upah minimum yang ada karena dia masih anak kan gitu. Karena secara administrasi tenaga kerjaan dia tidak terdaftar tapi membantu orang tua kan gitu. Ternyata itu adalah eksploitasi ekonomi juga dipekerjakan gitu. Termasuk anak-anak yang sekarang ini berada di sekolah Selamat Pagi Indonesia nih yang ada di Batu. Karena selain dia sekolah, dia dipekerjakan di unit-unit usaha yang ada di sana. Misalnya unit restoran gitu kan, entertain, di sana souvenir, kampung kit, lalu kemudian outbound dan sebagainya. Mereka dipekerjakan di sana, sekalipun mereka sekolah gratis di situ, tetapi sisa waktunya mereka harus bekerja. Itu juga adalah eksploitasi ekonomi. Jadi itu definisinya luas sekali dan itu merupakan tindak pidana. Nah, anak-anak di sini misalnya dengan menjunjung talam istilahnya, tetapi ada makanan itu menawarkan kepada mungkin juga souvenir menawarkan kepada turis-turis, itu juga adalah eksploitasi sekalipun itu tidak ada hubungan kerja dengan perusahaan gitu. Itu harus dijelaskan. Karena apa? Karena itulah jaminan dunia, jaminan pemerintah Indonesia berdasarkan instrumen internasional bagaimana kita harus mengevakuasi, memindahkan anak-anak yang bekerja dalam situasi buruk ke dunia pendidikan. Nah itu yang harus dilakukan. Nah ini masih ada 1,7 juta nih ya apa yang disebut namanya the worst form of child labor, anak-anak yang terpaksa bekerja dalam situasi buruk. Oke, Bang, tadi Abang sempat nyinggung masalah SPI, Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Nah kau itu ikutin nggak beritanya? Ikutin dong Bang. Dan saya kan tahu Abang baru pulang dari Batu Malang. Iya, itu yang saya katakan tadi, itu update-nya adalah bahwa pelakunya apakah justru, sudah di BAP atau belum dipanggil? Pelakunya sampai hari ini belum, karena ini kan Polda Jatim itu sudah minta izin atau memberitahukan bahwa penyelidikan sedang berjalan. Nah, pada pertemuan minggu lalu saya bertemu dengan Direskrimum Polda Jawa Timur dengan Polres Batu Malang dan pejabat-pejabat di sana. Harapannya dengan penyidikan itu akan lengkaplah nanti paling tidak bukti-bukti petunjuk maupun bukti-bukti awal ya istilahnya, 2 alat bukti istilahnya di kepolisian itu dari berbagai alat bukti. Tentu minggu depan saya mendengar mudah-mudahan atas dukungan kita semua para pegiat perlindungan anak masyarakat Indonesia
agar ditentukan nanti apakah minggu depan terduga JE itu dan kroni-kroninya atau pengelola yang ada di situ yang sudah saya laporkan namanya ada 4 itu ditetapkan sebagai saksi maupun atau tersangka, itu tergantung pihak kepolisian. Oleh karena itu kita berharap dan janji dari penyidik akan diumumkan segera melalui Humas Polda Jatim, dan itulah harapan dari Korban berapa, korban. Bang? Korban itu yang tercatat yang sudah di BAP itu 14, dan 3 diantaranya itu saat ini sedang membutuhkan perlindungan karena ketakutan. Perlindungan dari mana nih ya? Dari LPSK, dan kami sudah melakukan hubungan itu, tinggal mengisi formnya saja sesuai dengan prosedur yang ada. Artinya bahwa korban dalam keadaan ketakutan, apalagi sebelum terduga JE itu ditetapkan saksi atau tersangka atau segera ditangkap atau dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Bang, kasus kekerasan seksual itu kan biasanya korbannya kan ini kayak kalau ini kan tipenya mungkin yang di Batu ini tuh geng rap begitu ya, Bang. Betul. Tapi kan ada juga yang korban hanya 1. Oke, minimal 2 alat bukti. Ini korban 14 orang loh, Bang. Apa yang menjadi kendala? Sebenarnya bukan 14 orang. 14 orang itu sudah di BAP dan sudah sudah lengkap visumnya. Nah, laporan yang dilalui hotline dari Polres Batu itu lebih 40, dan itu sinkron dengan data-data yang dilaporkan oleh mantan yang pernah di SPI itu, dan bahkan yang masih aktif kepada P2TP2A yang dilaporkan ke Polres Batu, dan itu dikaitkan ada 40-an. Dikaitkan dengan Polda Jawa Timur juga ada 3 hotline mereka sudah menerima baik itu masyarakat maupun anak-anak yang sudah tamat dari situ, dan bahkan disinari dari dalam itu untuk dibuat sebuah katakanlah pengaduan yang bisa tentunya bertambah dari 14 itu bisa 60 dan seterusnya. Karena ini peristiwa merupakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan berulang-ulang ya. Itu 10 tahun yang lalu loh, bukan hanya pada permulaan dibuka sekolah itu sampai akhir 2020 ada korban-korbannya. Bahkan itu korban-korban itu terpaksa tanda petik begitu melayani kehendak dari terduga EE ya, baik itu bentuk penetrasi maupun oral seks itu dilakukan di luar negeri, selain di lingkungan SPI, bahkan di luar SPI. Itulah yang kita sebut namanya extraordinary crime dan patut untuk dikenakan Undang-Undang 17 tahun 2016 dengan hukuman seumur hidup, bahkan kalau memang terbukti dilakukan berulang-ulang dan sebagainya oleh pengadilan bisa ditambahkan hukuman berupa kebiri. Itu seriusnya gitu. Tetapi jangan lupa Polda Jawa Timur itu 4 nama yang saya berikan itu ya harus betul-betul menjadi saksi yang mengetahui. Jadi bukan saksi mendengar. Beda itunya. Jadi dia mengetahui sebelum dilaporkan oleh korban, tapi tidak berbuat apa-apa. Jadi apa yang terjadi di lingkungan itu sebenarnya hampir semua tahu. Tetapi tidak melakukan tindakan perlindungan. Sekalipun korban pada saat itu minta perlindungan dan menceritakan kejadian. Bahkan ada satu kejadian sampai dia bersumpah di atas Al-Quran. Kitab suci, bayangkan. Tapi tidak dapat respon karena dia dalam keadaan ketakutan melapor sudah seperti itu bersaksi di atas Quran. Akhirnya dia resign dari situ. Dan itu juga bisa menjadi apa yang disebut dengan saksi yang mengetahui. Bahkan ownernya tahu, Bang. Ya menurut laporan korban, tetapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Nah itu artinya ikut membiarkan. Artinya pembiaran, ikut serta membiarkan terjadinya peristiwa pelanggaran terhadap hak anak itu. Maka oleh Undang-Undang 35 tahun 2014-nya itu dapat dihukum 5 tahun. Hati-hati. Jadi kalau Nia mengetahui tetanggamu memukuli anak-anak atau katakan melakukan kejahatan terhadap anak-anak yang kau kenal di sebelah rumahmu, tapi kau tidak berbuat apa-apa, kamu bisa dikategorikan ikut serta membiarkan terjadinya pelanggaran hak anak, kamu bisa dituntut 5 tahun penjara. Jadi undang-undang kita lengkap sebenarnya, cuma penegakan hukumnya masih sangat lemah. Maka dengan adanya Undang-Undang 17 tahun 2016 dan peraturan pemerintah
20 tentang tambahan hukuman berupa kebiri, saya kira patut harus kita dukung. Oleh karena itulah tadi malam di Bali ini sekaligus para pegiat perlindungan anak dan anak-anak di Bali yang mewakilinya itu memperingati 6 tahun tragedi kematian Angelin karena dia korban kekerasan yang sempat viral bukan hanya Indonesia tapi dunia. Maka kita ngobras ini nampaknya pas ya di Bali ini karena apa? Bali harus kita kampanyekan betul-betul ramah dan bersahabat dengan anak. Oke Bang, cuman saya tuh agak bingung sebenarnya dua alat bukti itu bisa menjerat pelaku, tapi ini korban kan banyak gitu Bang. Betul, apa ya, sih sebenarnya yang jadi kendala dari Polda sampai bilang bukti harus lengkap, semua harus disiapkan dengan matang. Sedangkan maksudnya gini, korban itu banyak loh Bang gitu. Apa sih yang jadi kendala? Kok lama banget sih nanganin kasusnya, kenapa gitu? Nanti keburu kabur nggak nih terduga pelakunya? Ntar keburu keluar negeri Bang. Itulah ketakutan korban seperti ketakutan Nia juga gitu. Di dalam prosedur hukum untuk menentukan seseorang itu patut menjalani proses hukum itu kan ada prosesnya. Paling tidak dari sekian alat bukti, 2 alat bukti itu sebenarnya sudah cukup. Apalagi banyak korban Bang. Kesaksian pelaku itu tidak penting. Yang dipentingkan adalah alat bukti. Itulah mungkin prosedur itu yang dihadapi oleh para penyidik. Tetapi kalau ada 2 alat bukti, satu misalnya aman, ya, yang paling aman adalah visum. Tapi persoalannya kan selalu harus ada saksi yang melihat. Nah, kasus kejahatan seksual itu umumnya adalah kejahatan yang tersembunyi. Nggak ada saksi, sulit sekali menemukan saksi itu. Tetapi itu bisa disiasati dengan keterangan para ahli. Baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Ya, visual atau non visual. Testimoni itu bisa juga sebenarnya kalau kreatif terhadap itu. Dan kendala-kendala itu sesungguhnya oleh penyidik bisa diatasi. Supaya apa? Supaya kasus-kasus kejahatan seksual ini yang tersembunyi itu bisa dilakukan cepat. Undang-undang mengatakan itu, bahwa pihak kepolisian wajib itu 15 hari sudah harus menyerahkan itu ke kejaksaan. Nah, ini kendala-kendala yang itu di alat bukti tadi. Tetapi sekali lagi saya kira tidak ada alasan itu. Kedua, alat bukti tidak cukup selain visum, saya kira itu bisa diteruskan dengan misalnya minta keterangan ahli dan seterusnya. Dan itu yang sekali lagi ada juga yang bisa apa yang disebut dengan saksi yang mengetahui. Itu bisa dipanggil apa betul bahwa pernah mengetahui dan korban pernah menceritakan persoalan ini dan minta tolong. Kalau itu misalnya bisa terbukti, maka itu bisa digunakan sebagai melengkapi alat bukti untuk diserahkan oleh kejaksaan. Nah, oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak selalu mengatakan mengusulkan, meminta supaya jaksa penuntut umum itu jangan terlampau lama hanya menentukan suatu persyaratan yang sebenarnya bisa diatasi, memperhambat atau memperlambat status dari hukum itu dari P19 menjadi P21 itu istilahnya ya, P21 dan sebagainya. Itu supaya apa? Supaya itu bisa langsung dilimpahkan ke pengadilan kalau kasus-kasus kejahatan seperti sekolah Selamat Pagi Indonesia itu cepat dilakukan. Saya kira itu harapan kita. Dan akhir nanti kita akan terus mendorong, membantu, melengkapi data-data yang diperlukan oleh penyidik supaya JE dengan dugaan yang dilakukan oleh saksi yang mengetahui ya ini pengelola sekolah Selamat Pagi Indonesia segera mungkin bisa diproses secara baik sehingga tabir kejahatan seksual yang berulang-ulang, tabir pendorong dan faktor yang membuat anak-anak tereksploitasi secara ekonomi di sekolah Selamat Pagi Indonesia, bahkan praktek-praktek kekerasan fisik yang ada di sana. Harapan saya, mungkin ada orang yang percaya atau tidak percaya, membantu atau tidak membantu, mengatakan bahwa itu tidak terjadi di sana. Biarkan pesan dari korban kepada Komnas Perlindungan Anak kepada saya untuk menyampaikan kepada publik itu hak hukum orang yang menyatakan bahwa itu terjadi atau tidak terjadi. Tetapi diingatkan jangan mendinai, jangan
mengabaikan derita yang sudah lama terjadi terhadap korban yang saat ini sedang menunggu keadilan. Saya kira itu, Nia. Tapi yang terpenting adalah bagaimana para aktivis, stakeholder, bahkan penegak hukum sungguh-sungguh memberikan layanan yang cepat dalam hal ini Polda Jatim sehingga kasus ini betul-betul bisa terang benderang. Oke Bang, mungkin ada pesan moral sama closing Abang nih untuk sahabat anak Indonesia di luar sana gitu terkait kasus atau beberapa akhir-akhir ini gitu Abang habis nanganin banyaknya kasus tadi, mungkin pesan moral Abang untuk sahabat anak Indonesia. Baik Nia, berkaitan dengan situasi anak Indonesia. Ada banyak anak-anak yang membutuhkan pertolongan kita semua. Pertolongan Nia, pertolongan netizen, pemerintah, stakeholder perlindungan anak, Komnas Perlindungan Anak. Karena fakta menunjukkan ada banyak anak-anak menjadi korban perbudakan dengan menggunakan pendekatan media sosial, ya, dengan apa yang disebut dengan prostitusi online melibatkan anak-anak. Karena ada banyak kasus perbudakan seks itu sudah menggurita. Oleh sebab itulah kemarin kami bertemu dengan pihak penyidik, orang-orang menjadi ujung tombak untuk melindungi anak dari perbudakan seks itu. Ada banyak anak-anak dipekerjakan, dimanfaatkan sebagai alternatif ekonomi keluarga. Ada banyak anak-anak juga teraniaya hanya karena kesalahan sedikit. Anak-anak terpaksa meregang nyawanya hanya karena anak dianggap nakal, disiram dengan air panas, disiram dengan air keras, dipukul, ditendang, bahkan dipaksa hilangnya hak hidup anak. Itu banyak terjadi. Ada banyak juga nih anak-anak saat ini dieksploitasi secara ekonomi, dieksploitasi secara politik untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. Ada banyak anak-anak nih di hadapan kita hanya untuk kepentingan politik orang dewasa. Anak ditanamkan paham-paham radikalisme dan ujaran-ujaran kebencian. Ini sangat menyakitkan. Ada banyak anak menjadi korban kejahatan, penculikan, perdagangan. Ada banyak juga anak di Indonesia, fakta menunjukkan, saya harus katakan ini, korban-korban narkoba yang dimanfaatkan oleh orang-orang terdekat. Fakta menunjukkan tidak ada peran kita. Kita Masih selalu kurang ya, Bang? pada posisi membiarkan, baik itu para pejabat yang seharusnya mengambil langkah-langkah menyelamatkan anak ini. Jika anak-anak ini tidak kita selamatkan, baik itu di wilayah di mana anak itu berada, wilayah seperti tempat ini, destinasi wisata, kalau misalnya itu tidak ditempatkan anak itu demi kepentingannya ramah pada anak, maka kita jangan heran di masa depan kita akan kehilangan generasi. Itulah harapan dialog kita ini, santai tapi serius. Mungkin saya pakai kacamata seperti ini, itu sebagai bagian menunjukkan saya santai bersama Nia, tetapi saya serius untuk mengatakan mari kita selamatkan anak-anak dari segala bentuk kekerasan, penganiayaan, penelantaran, bahkan diskriminasi. Oke Bang. Bang, serius kan? Serius dong. Oke, tapi kita sekarang santai dulu kan. Oh iya, ini kau makan sambil makan iya, ya? Tadi sambil makan. Abang udah makan kan? Duluan. Oke, nah agenda Abang nih ke depan, apakah akan balik lagi ke Polda atau gimana Bang? Iya, nanti hari update-nya ya, hari Selasa kita bersama dengan korban, Komnas Perlindungan Anak bersama dengan LPSK. Nanti kita sedang menghubungi Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk mendampingi korban untuk melakukan testimoni agar publik semua tahu ya, karena selama ini kan korban tidak menunjukkan dirinya. Nah, saat ini akan menunjukkan dirinya karena proses penyidikan sedang berjalan. Nah, akan mengumumkan kepada publik bahwa ini loh persoalan yang sesungguhnya dan membutuhkan pertolongan. Yang kedua, pada hari Selasa untuk menyampaikan kepada Bapak Kapolri agar memberikan atensi terhadap proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh Polda Jatim dan meminta kepada Presiden karena korban ini dalam keadaan ketakutan, maka
hendaknya LPSA hadir LPSK untuk LPSK untuk hadir melindungi. Saya kira itu akan dilakukan pada hari Selasa. Mohon dukungan dari semua pihak supaya ini kasusnya terang benderang. Yang kedua, akan direncanakan pada Jumat yang akan datang juga mengumumkan kepada publik di Jawa Timur secara khusus di Batu bahwa korban membutuhkan pertolongan dan dukungan semua pihak. Dan itulah yang akan dilakukan dalam minggu ini. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana dapat perlindungan dari LPSK karena mereka dalam ketakutan dan keluarga mereka juga dalam tekanan. Oleh karena itu ini harus diambil langkah-langkah lebih cepat lagi, termasuk meminta dukungan dan atensi Bapak Kapolri sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik dan seadil-adilnya. Oke, Bang, kemarin waktu ketemu sama wali kota itu responnya beliau apa, dan Abang ketemu sama siapa aja sih waktu di Kota Batu? Jadi sebenarnya pertemuan itu bukan dirancang secara khusus. Karena kehadiran saya itu sebenarnya untuk bertemu dengan Polres Batu, karena kita mendengar bahwa Polres Batu membuka hotline untuk menerima pengaduan-pengaduan itu. Tentu karena itu adalah salah satu juga cara untuk memperkuat laporan korban, kita minta data-data itu. Tapi kemudian setelah ada konferensi pers dengan koalisi Child Protection Malang Raya, nah kita juga melakukan diskusi dan konferensi pers minta dukungan mereka supaya koalisi Child Protection itu juga mendukung para korban. Lalu kemudian dalam pertemuan itu dilanjutkan pada siang hari bertemu dengan para pejabat di lingkungan pemerintahan kota Batu dan dipimpin oleh wali kota untuk mendengarkan kesaksian kita untuk menjelaskan apa duduk persoalannya, sehingga itu diterima sebagai informasi yang sebelumnya wali kota menyatakan bahwa tidak terjadi apa-apa di tempat itu. Nah, oleh karena itu kita perlu support data dan itu didengarkan untuk sebagai langkah-langkah pembagian peran. Untuk penegakan hukum kita bersepakat akan terus mendampingi korban adalah Komnas Perlindungan Anak, tetapi yang kita pesan bahwa sekolah itu tidak perlu ditutup, ya, dan itu permintaan dari saksi korban, tetapi meminta pemerintah provinsi untuk membenahi pendidikan yang ada di situ, mengevaluasi dan sebagainya. Saya kira itu harapan kita supaya kasus ini tidak terulang lagi di sekolah-sekolah yang dianggap sebagai sekolah yang sangat favorit. Itulah hasil pertemuan kita dengan Ibu Wali Kota. Saya kira itu yang kami lakukan pada saat itu. Oke Bang, jadi memang Abang harus terus tetap semangat ya Bang dalam menangani kasus anak di Indonesia nih, karena memang akan terus dan nggak berhenti. Makanya mohon doa. Makanya tuh selamat ulang tahun buat Bang Aris. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Sini Bu, Ibu kesini Bu. Waduh, dengan ini kami ucapkan terima kasih. Selamat ulang tahun Bapak Aris. Mudah-mudahan dengan ulang tahun ini saya akan semakin disehatkan. Amin. Atas doa dari kawan-kawan di sini semua. Terima kasih, saya sangat terkejut dan surprise ya. Waduh, terima kasih. Sama silakan make wish Boleh dulu Bapak. berdoa Pak. Ya, satu. Ayo. Ayo sama Ibu juga kemarin baru ulang tahun kan ya? Iya. Yang ke Iya ini. Oke, nggak apa-apa. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan selalu jaya pokoknya. Oke. Anak Indonesia Anak harus Indonesia terselamatkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Palmila Bali. Iya. Kemarin juga katanya ya. Oke. Oke. Ya. Dan selamat menikmati juga ini apa yang disebut namanya Kita di adalah Palmila Bali. Palmila Bali. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati Bapak Lili. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Oke. 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 Kita doakan nih semoga Bang Aris dan istrinya sehat selalu, Bang.
Itu harapan kita Oke, semua. jadi bisa terus untuk melindungi anak-anak Indonesia. Ibu bisa terus mendampingi Bapak. Betul. Ibu boleh di sini, Bu. Iya. Aduh, ya ampun. Aduh, juga saya terkejut. Aduh, gimana rasanya ulang tahun kan berdekatan nih Bapak sama Betul. Ibu. Tanggal 6 ya, Bu ya? Tanggal Tanggal 3 dan tanggal 11. 11. Oke. Doanya Bapak Ibu. Saya juga nggak lupa, mungkin presiden pertama kita juga bulan Juni. Oke. Nah, dengan acara ngobras ini, saya ucapkan terima kasih atas doa anak-anak Indonesia. Iya. Karena dengan doa anak Indonesia, saya juga terselamatkan dari operasi jantung, di mana saya membutuhkan itu. Dan terima kasih juga para tim dokter, terutama doa Nia, Iya. doa tim kreatif, Komnas Perlindungan Anak secara keseluruhan, Lembaga Perlindungan Anak Nusantara ya. Saya kira itu doa, karena dengan doa itu kita bisa terselamatkan. Oke. Sekali lagi, anak Indonesia harus merdeka. Siap. Begitu nih. Oke, semoga Bapak sehat, Ibu juga sehat, jadi Ibu bisa dampingin Bapak terus, Betul. Bapak bisa memerdekakan anak Indonesia terus. Iya, betul itu. Dan kita tim dari Aris Merdeka Official semangat terus untuk mengedukasi masyarakat di luar sana. Nah, sahabat anak Indonesia, itu tadi ngobrol bareng Bang Aris dalam episode spesial di Bali. Nantikan terus ngobrasnya sama Bang Aris nih. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi dipastikan, Indonesia itu maju. Sampai jumpa. Dah. Bye. Cut.